buktinya. Ada 4 bukti yang harus saya sampaikan kenapa Said Sulaiman Mojoagung itu bukan Ba'alawi. Bukan dari Tarim Hadramaut Yaman sana, bukan. Pertama, Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati itu tidak pernah memiliki menantu yang bernama Abdurrahman Basyaiban. Kedua, Ratu Winaun binti Syarif Hidayatullah itu suaminya adalah Abdurrahman Al-Qadiri, Al-Jalani Al-Jailani, Al-Iraqi, Al-Baghdadi, Al-Iraqi, Al-Hasani. Yang ketiga, berdasarkan manuskrip kuno tahun 1600-an Masehi, bahwa Said Sulaiman Mojoagung itu bin Sinuhun ing Gunung Jati. Panembahan ing Gunung Jati. Sampai atasnya ke Maulan Demak. Akhirnya bawahan Kesultanan Demak. Terus yang keempat adalah bukti sudah diesbat oleh Nakobatul Ashraf, Nakoba internasional yang ada di Irak dan yang ada di Maroko, Aljazair sana. Ke Al-Jailani, sebagian Al-Idrisi, Al-Hasani. 4 bukti ini sudah bisa untuk mematahkan bahwa Said Sulaiman, Syarif Sulaiman Mojoagung bin Abdurrahman Al-Qadiri ini bukan Ba'alawi Al-Husaini, tapi Al-Qadiri Al-Jailani Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan se-Indonesia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari mana dan kapan saja, semoga berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini kita bisa berinteraksi, bertemu kembali dalam acara live ngaji bersama malam hari ini dengan keadaan sihatan wa afiatan, segar wal abugar, dengan harapan kita semua semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan, kenikmatan, kelimpahan, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, keturunan, berkahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai akhirat untuk kita, keluarga kita, dan bahkan nanti sampai keturunan kita. Semua menjadi ahlil jannah, dihindarkan oleh Allah dari segala fitnah, musibah. Untuk membahas hasil riset, hasil peluyuran kami dalam sehari tadi, diantaranya adalah meneliti sekaligus menziarahi makam Mbah Pangeran atau Mbah Sulaiman
Agung atau Sayyid Syarif Sulaiman Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Tujuan utama kami adalah untuk meluruskan sejarah yang sudah kadung dibengkokkan, dikaburkan, dikabarkan dengan kabar berita sejarah yang mengandung unsur pemalsuan. Dan itu sudah diyakini banyak orang. Dimulai dari memegang alam bawah sadar pikiran dari para sesepuh yang ada di Sidogiri, Pondok Pesantren. Begitu juga keluarga besar Mbah Sulaiman Mejagung yang ada di Pekalongan, Magelang, bahkan Surabaya. Sehingga mayoritas keluarga besar Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung mendukung hasil pembeloan sejarah oleh kalangan habaib dari organisasi Robitoh Alawiyah dengan maktab adaiminya. Ada Nakobah Ashraf sendiri versi RA yang akhirnya sampai sekarang di silsilah Mojo Agung Jombang tertera, tertulis, terpasang silsilah beliau sampai ke Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diba'alawikan, dan ini harus segera diluruskan, diselesaikan. Sama halnya yang pernah kami datangi di makam Sayyid Ali Asghar di Ndresmo, Wonodowo, Sidosermo, Wonokromo, Surabaya, yang beberapa waktu yang lalu sudah kami tampilkan ke hadapan panjenengan semua. Lambat laun semuanya harus merubah menuju ke arah sejarah yang benar-benar asoh atau sohih. Menurut siapa sohihnya itu? Ya menurut data yang objektif menuliskan manuskrip tentang Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Kalau hanya berdasarkan otak-atik saja, ya maka nantinya tetap Sayyid Sulaiman Basyaiban. Klaim-klaim itu juga masuk ke Sayyidina Khalil Basyaiban, Ali Akbar Basyaiban, Ali Asghar Basyaiban. Nanti sebenarnya berkembang ke seluruh keturunan Sayyid Sulaiman, baik yang ada di Pasuruan, Magelang ataupun Pekalongan, bahkan Surabaya. Nah ini nanti imbasnya ke tulisan sejarah yang dianggap oleh generasi kita itu sebuah kebenaran. Ini sudah dipublikasikan oleh kalangan mereka yang kurang mengerti sejarah di Wikipedia, di mesin pencarian Google, di searching yang lain. Informasi ini sudah 90%.
saya harus mengembalikan keotentikan data ini dengan cara yang cukup susah payah. Perlu perjuangan ekstra, dukungan dari semua pihak. Bahwa Sayyid Sulaiman Mojagung itu bukan Basyaiban Ba'alawi, tetapi dari jalur Al-Jailani, Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Buktinya mana? Saya punya bukti, tapi tidak bisa saya tampilkan di live ngaji malam hari ini, karena saya tidak berada di studio kami di Surabaya. Nah, ini baru pertama kali saya live di Macan. Saya punya rumah di Pasuruan, punya aset-aset banyak, ya tetangganya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asak atau Asega. Tetangga para Habib di Darul Lughah wa Dakwah Raji Bangil. Tetangga saya itu saya punya perkebunan, pekarangan, pertanian, perumahan, ya. Tapi saya menyembunyikan diri, tidak menampilkan diri secara vulgar itu. Ya nanti yang dikhawatirkan kan terjadi benturan-benturan yang tidak kami kehendaki. Oleh sebab itu, insya Allah suatu saat nanti akan kami tampilkan manuskrip tahun 1600-an bahwa Sayyid Sulaiman Mojagung terkenal dengan istilah gelar kejawanannya itu yaitu Pangeran Kanigoro yang dimakamkan di Mancilan ya Mojagung Jombang itu bukanlah marga Basyaiban dari Tarim Hadramaut Yaman. Itu. Tapi berasal dari marga Al-Qadiri, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Hasani. Jadi harus dirubah. Harus dirubah. Lambat laun harus dirubah. Loh, kenapa kok saya nggak langsung? Ya, semua kan ada aturan main. Permainan ini ada yang mengatur. Lambat laun pasti suatu saat akan kita rubah silsilah nasab yang sudah ada itu. Karena itu nanti diyakini oleh semua orang. Sampai generasi ke generasi. Yang akhirnya akan terjadi pembodohan yang terus terorganisir, ya, terus menerus diyakini oleh generasi penerus yang ada di negeri ini. Di lokasi makam Sayyid Sulaiman Pangeran Kanigoro Mojagung Jombang berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Sekarang sudah dikelola benar-benar maju. Ada parkir bisnya, parkir mobil, parkir sepeda motor, benar-benar sarana dan prasarana para zairin zairat itu sudah cukup lah, ya, cukup lengkap semua. Berbeda dengan zaman dulu belum berupa apa-apa. Ya, cuma ya ini akan menjadi lahan bisnis yang menguntungkan dengan alasan wisata religi, wisata rohani. Tetapi justru malah membodohi para peziarahnya karena tidak menerapkan aturan dalam penentuan silsilah dan sejarahnya beliau. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Sayyid Sulaiman Mojagung itu bukan Basyaiban Ba'alawi? Saya punya data. Yang pertama, Ayatullah Basunan Gunjati itu tidak pernah mempunyai menantu yang bernama Abdurrahman Basyaiban dari Tarim Hadramaut Yaman. Ratu Winaun itu
suaminya bernama Abdurrahman Al-Qadiri, bukan Al-Qadri loh ya, bukan Al-Qadri Pontianak ya, bukan Husain Al-Qadiri ya, atau Syarif Hamid Al-Qadiri, Abdul Qadir Al-Qadiri, bukan, tapi Al-Qadiri itu Torikoh atau marga dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Qadiri, keturunan dari Baghdad, Irak. Bukan Tarim Hadramaut, Yaman. Ratu Winaon itu suaminya adalah Abdurrahman Al-Qadiri, bukan Abdurrahman Basyaib. Buktinya mana? Saya punya bukti. Saya berani berbicara itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Karena tadi saya sampaikan saya berada di luar studio, di luar Surabaya. Nanti insya Allah lambat laun akan kami tampilkan ke hadapan panjenengan semua. Terus informasi yang kami dapatkan dari para sesepuh, antaranya Kesultanan Banten Cirebon, juga dari kesepuhan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, itu mengatakan bahwa Said Sulaiman atau Panembahan ing Gunung Jati, atau bisa dikatakan jadi kenapa kok bisa jadi Ba'alawi? Ya karena getolnya, semangatnya kaum Ba'alawi di Indonesia untuk merubah sejarah. Semuanya mau diba'alawikan. Tidak hanya Wali Songo saja. Para pejuang-pejuang penyebar agama Islam, bahkan pejuang-pejuang kemerdekaan yang melawan penjajahan, itu semua ya diba'alawi. Tak tersisa. Semuanya mau diakui. Bahayanya apa? Buktinya di sekitar makam Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung sudah ada makam-makam Habib Ba'alawi. Kalau tidak percaya silahkan datang sendiri, saya sudah membuktikannya. Di sekitar makam Sayyid Sulaiman Mojo Agung itu masih banyak lahan makam yang kosong. Jadi kemungkinan nanti bisa jadi kalau ada Habib-Habib Ba'alawi atau Syarifah Hababah meninggal dunia bisa dimakamkan di sana. Karena sudah diklaim ini leluhur saya. Basaiban itu leluhur saya, Ba'alawi dari Tarim Hadramaut Yaman sana. Sama seperti yang terjadi di sekitar makam Sayyid atau Maulana Makhdum Ibrahim Mbah Sunan Bonang di Kutorejo, Tuban Kota, Jawa Timur sana. Sama itu. Saya sudah wawancara dengan juru kuncinya makam Mbah Sunan Bonang bahwa boleh ya keturunan dari orang yang sudah ada namanya di situ itu dimakamkan di situ, di sekitar situ, atau ditumbuk. Kalau tidak ditumbuk ya cari mana sedikit kosong, yang penting bisa bayar penggali kuburnya, penjaga makamnya. Bahaya atau tidak? Loh bahaya. Sangat berbahaya. Tokoh-tokoh kita dikepung oleh mereka. Diklaim milik keluarga besar mereka. Terus para kiai, para santri, sejarawan kita, perguruan tinggi, budayawan kita semua diam saja. Terus bagaimana? Cobalah kita pikir bersama. Kalau kita diam saja, ya sama dengan kita meridhoi ulah mereka.
kelemahan kita itu sejak dulu ada pada kelemahan pengarsipan, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dengan mudahnya mereka membelokkan sejarah bangsa kita yang besar ini sehingga menjadi bangsa yang kecil dan kerdil generasinya. Sampai sekarang. Jadi Sayyid Sulaiman Sayyid Abdurrahman Al-Qadiri Al-Jailani Al-Hasani. Ibunya adalah Ratu Winaun binti Syarif Hidayat. Itu ceritanya seperti itu. Otomatis keturunan beliau, ya, Said Ali Akbar, dan keturunan beliau yang di Magelang, keturunan beliau yang di Malang, yang di Pekalongan, di Surabaya, di semuanya, di Pasuruan, Ginungan, semua bukan Basyaiban. Antara Asyaibani dengan Basyaiban ini kadang-kadang kita masih belum bisa membedakan. Kadang antara keturunan Basunan Giri, ya kan, itu ada yang menggunakan klan Basyaiban. Tetapi sebenarnya Asyaibani itu gampangnya saja gitu. Semisal Sayyid Zulfikar Basyaiban itu dulu mungkin dalam KTP-nya masih tertulis Basyaiban. Sekarang sudah dirubah Sayyid Zulfikar Asyaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Banyak sekali kawan-kawan kita yang masih menggunakan klan Basyaiban. Tapi sudah banyak pula yang pindah ke Asyaibani. Yang akhirnya dituduh oleh klan Ba'alawi mencela-mencela, padahal tidak. Untuk mengembalikan sesuatu ke asli, ke asalnya. Asyaibani. Nah, ini perlu kita luruskan kembali bahwa kawan-kawan kita itu tidak Basyaiban Ba'alawi, bukan, tapi Asyaibani Al-Idrisi, ya, Al-Hasani. Sebagian ke Al-Kailani atau Al-Jailani, ya Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Termasuk diantaranya adalah Sayyid Sulaiman Mojo Agung Pangeran Kanigoro ini. Jadi ini harus segera diteliti kembali oleh kawan-kawan kita dari PWI Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah berikut Nakobah Ansab Aulia Audis'ah NAAD untuk menelitinya. Dikira saya ini hanya ngomong saja, ya, hanya sekedar ngompor-ngompori manas-manas saja, tidak. Tetap saya juga akan terjun langsung ke lapangan dan nantinya siapa yang bertanggung jawab sebagai pengelola makam Sayyid Sulaiman Mojo Agung itu. Semuanya akan kita luruskan. Para zairin dan zairat itu nggak tahu menau tentang hal ini. Yang penting niatnya ziarah, ya sudah ziarah. Saya sendiri ya ziarah. Ziarah saya itu mendoakan beliau Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Tidak meminta kepada beliau. Saya mendoakan semoga Allah menerima amal baik dan ibadah almarhum Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Al-Jailani, Al-Kailani, ya, Al-Hasani. Dan menempatkan beliau di tempat yang penuh dengan nikmat, karomat, syafaat, rahmat ila yaumil qiyamah. Dan saya mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keteguhan, semangat perjuangan seperti beliau almarhum Sayyid Sulaiman dalam memperjuangkan kebenaran, mengajak kebaikan kepada semua orang tanpa pamrih, saling asah,
saling asih dan saling asuh, asah, asih, asuh. Silih asah, silih asuh, silih asih. Bersama dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang tidak kami beda-bedakan kasta, tingkatannya. Tidak, semua ini sama, saling menghormati satu sama lainnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semua yang berbahagia. Buktinya lagi adalah sesepuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan itu sudah diisbat. Nasabnya itu sampai Al-Kailani, Al-Jailani, Al-Khasani. Siapa yang mengisbat? Ya Naqabatul Ashraf Baghdad, Irak sana, sama Naqabatul Ashraf Internasional dari Maroko. Ya Al-Idrisi, Al-Khasani. Buktinya ada. Jadi Sidogiri jangan dibaalawikan. Sidogiri itu sama seperti keluarga besar Ndresmo Surabaya. Kalian, wahai gus-gus, mas-mas yang ada di Ndresmo Surabaya, perbatasan Wonocolo Wonokromo, yang satunya Ndresmo ikut Sido Sermo dan Sido Resmo, Ndresmo, Ndres wong limo. Jangan lagi ngaku-ngaku sebagai Habib Azmat Khan, jangan memalukan saya. Saya melihat sendiri masih banyak anak-anak muda Ndresmo itu yang memakai gelar Azmat Khan. Dan bahkan memakai gelar Habib. Habib Hussein Azmat Khan. Ditulis di setiap pengajian-pengajian. Keliru, Kang. Keliru, Dek. Keliru, Gus. Ojo. Pelajari dulu sejarahmu, jangan melalui Rabitatul Alawiyah, Naqabatul Ashraf, Maktab Daiminya. Ayo ngaji dengan kami. Jangan hanya menggunakan kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya dari Habib Muhammad Dia Syihab, dan kitab Al-Imamul Muhajir, karya Habib ya Abdullah bin Nuh saja. Jangan. Atau kitab Syamsul Dhahirah, hasil dari salinan Habib Muhammad Dia Syihab saja. Atau juga kitab karya dari Habib Salim bin Jindan saja. Jangan. Jangan. Ini hampir sama kasusnya seperti pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir yang bernama Habib Abdullah bin Nuh. Orang Cianjur ini, keturunan Ningrat, ya memang sampai ke atasnya, sampai Mbah Sunan Gunung Jati. Saya pernah diprotes itu, Yai, Habib Abdullah bin Nuh itu bukan Habib. Gitu. Oke, saya bukakan kitab karangannya, ada biografinya beliau. Aslinya itu bukan Habib, tapi justru silsilah nasabnya itu nyambungnya sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abah itu. Sampai Isa Ar-Rumi, Muhammad An-Naqib, Ali Al-Uraidi, dan seterusnya. Coba jenengan lihat Muqaddimah, ya, pengarang kitab Al-Imamul Muhajir, karya Habib ya, Abdullah bin Nuh itu. Jadi tetap saya panggil Habib karena memang sampai Alwi bin Ubaidillah. Sebenarnya tidak sampai ke situ, tapi mungkin seneng ya, dikasih gelar Habib itu seneng. Sama seperti kawan saya Habib Shahibul Faraji Azmat Khan. Sama seperti Habib-Habib muda yang ada di Ndresmo Surabaya. Tanggalkan nama Habib itu. Nggak usah pakai Azmat Khan. Itu ikut Shahibul Faraji. Habib Muhammad Shahibul Faraji Azmat Khan. Itu hasil dari kolaborasi Pak Alawi. Ya.
Bukan, wahai adik-adikku, gus-gus yang ada, mas-mas yang ada di Indresmo Surabaya. Selama ini kalian tidak pernah mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak leluhur-leluhur sampeyan. Dari Said Ali Akbar, Said Ali Asghar, Said Iskandar, dan lain-lain. Ya, kenapa sekarang jenengan malah justru ngaku-ngaku menjadi Habib? Gara-gara apa dan siapa yang menuntunnya itu? Salah. Saya pernah ketemu langsung dengan para mas-mas Surabaya itu. Habib Manopo. Itu orang surat isbat ya, paspor Habib dari Surabaya itu nggak bisa digadekno. Disuruh ngisi form itu nggak usah. Karena sudah membaur dengan masyarakat, sudah nggak ada yang namanya pribumi non pribumi, itu nggak ada. Semuanya sudah saudara. Kalau ada berarti sebagian kecil saja. Oleh sebab itu, lainnya pun harus mengikutinya, termasuk saya dari semua. Pindah ke Al-Hasani Al-Jailani. Nah, ini tugasnya kawan-kawan kita yang ada di NAAT, Nakobah Ansab Aulia Utis. Ini buktinya, ada 4 bukti yang harus saya sampaikan kenapa Said Sulaiman Mojoagung itu bukan Ba'alawi, bukan dari Tarim Hadramaut Yaman sana, bukan. Pertama, Syarif Hidayatullah Basunan Gunung Jati itu tidak pernah memiliki menantu yang bernama Abdurrahman Basyaiban. Kedua, Ratu Winaun binti Syarif Hidayatullah itu suaminya adalah Abdurrahman Al-Qadiri, Al-Jailani Al-Jailani, Al-Iraqi, Al-Baghdadi, Al-Iraqi, Al-Hasani. Yang ketiga, berdasarkan manuskrip kuno tahun 1600-an Masehi, bahwa Said Sulaiman Mojoagung itu bin Sinuhun ing Gunung Jati, Panembahan ing Gunung Jati, sampai atasnya ke Maulan Demak, akhirnya bawahan Kesultanan Demak. Terus yang keempat adalah bukti sudah diesbat oleh Nakobatul Ashraf, Nakobah internasional yang ada di Irak dan yang ada di Maroko, Aljazair sana, ke Al-Jailani, sebagian Al-Idrisi, Al-Hasani. 4 bukti ini sudah bisa untuk mematahkan bahwa Said Sulaiman, Syarif Sulaiman Mojoagung bin Abdurrahman Al-Qadiri ini bukan Ba'alawi Al-Husaini, tapi Al-Qadiri Al-Jailani Al-Hasani. Ini harus segera diketahui oleh semua lapisan masyarakat kita, khususnya yang suka berziarah ke makam-makam yang dianggap sebagai seorang pejuang pendakwah yang menganjurkan ya, masyarakat Jawa pada umumnya untuk beragama Islam. Karena saya sendiri melihat banyak berziarah yang semangat ketika berziarah ke tempat-tempat keramat. Seharusnya makam Said Sulaiman Basyaiban yang nggak perlu dipoles ya dengan polesan hiasan yang begitu indah dan megah. Cukup apa adanya, biar alami saja. Nah, itu nantinya terus seiring berjalannya waktu, generasi muda kita nggak tahu menau, yang akhirnya akan meyakini sesuai dengan keyakinan kita saat ini. Karena hari ini itu akan menjadi sejarah bagi generasi kita nanti. Kita harus berhati-hati, jangan meninggalkan sejarah palsu. Jangan memalsukan sejarah. Kalau tidak Ba'alawi, nggak usah diba'alawikan. Ba'alawi itu bukan harga tinggi sekarang. Nggak perlu nyantol-nyantol ke kiai-kiai. Kesadaran inilah yang
kami inginkan dari para sesepuh Sidogiri, 28 pesantren yang ada di Ndresmo, semua untuk menyadari bahwa leluhur sampean itu bukan Basaiban Ba'alawi, Tarim Yaman sana itu bukan, bukan. Loh. Kalau mau data, silakan datang ke tempat saya, ngaji bersama. Jangan hanya punya kitab 2 saja sudah berani taklid buta dengan marga Alawi. Ini bukan atas dasar iri dengki atau kebencian, tapi berdasarkan edukasi pendidikan untuk kita semua. Itu. Nanti kalau semuanya di Alawi kan nggak tersisa. Wali-wali Korea yang babat-babat desa di seluruh Nusantara ini semua jadi Alawi. Semua jadi marga Alawi. Akhirnya apa? Hancur sudah sejarah masa lalu dan masa depan kita di Indonesia, di Nusantara ini. Inilah yang namanya keserakahan tiada tara. Keserakahan luar biasa. Gerakan apa ini? Sejelas gerakan untuk penjajahan, penindasan, pembodohan, penipuan. Ya mohon maaf, saya sampaikan ini vulgar ya, karena gara-gara apa? Saking kebangetannya. Kebangetan siapa? Ya saudara-saudara saya para muhibin yang sulit disadarkan. Masih tidur ngantuk. Kalau nggak dicablek itu nggak sadar-sadar. Leluhur kalian itu sudah dirubah sejarahnya, kalian mantuk-mantuk saja. Diperbudak saja. Itu bagaimana? Anehnya lagi, imam-imam, masjid, musola, pengasuh pondok-pondok pesantren, membiarkan saja umatnya yang awam itu diterkam oleh buaya. Gak mau menyelamatkannya, hanya sekedar berada di zona aman saja. Saya tantang kalian, wahai saudara-saudaraku, para kiai, para gus yang ada. Ayo bangkit bersamalah. Baru saja saya berkomunikasi dengan Romo Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji dari Rembang, Jawa Tengah ya. Beliau jelas, tegas ketika ada tamu dari kalangan Habib Ba'akil yang sowan ke beliau menghalalkan nikah mut'ah begini, begitu, begitu. Dalilnya macam-macam, bahkan sabus sahabah, sabus Aisyah. Ya sama seperti Syiah itu loh, Syiah itu. Akhirnya disantap ya, langsung diingatkan secara tegas, kalian itu menyesatkan umat. Nah ini saya butuh seorang sosok kiai yang pemberani seperti beliau. Selain yang ada di Pleret dan Yogyakarta, Gus Fuad, ya, di mana-mana alhamdulillah kami juga keliling untuk bersilaturahmi dengan mereka-mereka untuk turut serta bangkit bersama dalam memerdekakan perbudakan yang ada di Nusantara. Dan alhamdulillah Romo Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji bersama dengan kita tanpa ada unsur apa-apa, termasuk misalkan kedudukan, uang, dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah live malam hari ini, karena ini berbarengan ya dengan live-nya Gus Aziz Jazuli ya. Biasanya itu nggak bareng, tapi malam hari ini bareng ya. Jadi nggak apa-apa lah, mau Indonesia Raya dunia, dunia. Ya nanti kan bisa melihat tidak live-nya ya, versi rekamannya. Karena beliau Gus Aziz Jazuli membahas kitab Mausu'ah karya seorang Sayyid Abul Fida ya, Sayyid Fathi dari Al-Husaini, dari Amman, Yordania. Masih hidup beliau itu. Saya juga punya kitabnya. Karena sudah
digagas oleh beliau, nanti saya ikut belakangan saja. Aneh, nyeleneh. Referensinya dari mana? Saya tersambung dengan beliau Said Fatkhi atau Abul Fida itu, ada sebagian kawan kami yang satu grup dengan Said Fatkhi itu. Saya tolong tanyakan ke beliau, saya minta tolong referensinya dari mana? Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Abah Nafat itu kok memiliki 6 orang anak? Dari mana referensinya? Muhammad Zainal Abidin Ali, Husain, terus ini yang dua ini namanya Ali, Zainal Abidin Ali, Muhammad Zainal Abidin Ali, Husain, terus Ali sendiri, ya, Abdullah dan Ubaidullah. Hanya ini yang saya temukan, termasuk nasabah abad ini, abad 21 Masehi, abad 15 Hijriah. Referensinya dari kitab mana? Kalau berdasarkan kitab atau manuskrip, misalkan ya, di Tarim itu tersimpan manuskrip tulisan tangan dari pengarang kitab Umdatut Thalib, Sughra, Wusta, dan Kubra, Ibnu Inabah. Katanya yang nyimpan itu dari marga Asegaf. Katanya ya, menyebutkan, saya itu nggak percaya. Nggak percaya. Karena apa? Pola yang ditempuh oleh para habib sejak dulu sampai sekarang itu sama. Sudah terbaca. Selalu klaim sepihak. Semisal saya diklaim seorang Sunni, seorang yang muhaddits, alim alama, mana kitabnya? Ar-Raudul Jali itu saya katakan setengah palsu. Tidak benar-benar atau murni karya dari Said Murtadha Az-Zabidi. Ar-Raudul Jali fi nasabi Bani Alawi atau Ar-Raudul Jali fi ansabi Ali Ba'alawi. Karena di situ ada kesalahan-kesalahan yang cukup fatal, yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh seorang yang alim alamah sekelas Said Murtadha Az-Zabidi. Tapi diklaim ya oleh Pak Alawi, wah oke, sah. Ini namanya klaim sepihak. Begitu juga Abdurrahman Al-Khatib gitu ya. Itu dua orang gurunya kan dari kalangan Pak Alawi. Ya sama seperti itu dari marga Ala Idrus. Ya seperti yang terjadi sekarang ini. Mbah Hasyim Asy'ari saja mengisbat nasab Pak Alawi. Lah siapa itu Kiai Imad? Siapa itu Kiai Nur Ikhya? Siapa itu? Gak terkenal. Bukan ulama, tapi ulan bilma. Ya kan? Mbah Khalil Bangkalan saja nisbat, itu namanya klaim-klaim sepihak. Itu sudah pola mereka, itu sudah terbaca. Mau lari kemana? Kalau hitungan ganjil pasti bisa kita tebak. 1, 3, ya, 5, terus 7, 9. Terusnya berapa? Ya 11, 13, 15, 17, ya kan? 19, 21, pasti ketebak. Kalau polanya 1, 2, 4, ya pasti 6. Setelah 6 berapa? Ya 8. Setelah 8, 10, setelah 10, 12, dan seterusnya. Sudah kita tebak polanya. Jadi mau lari kemana nggak akan bisa. Sama seperti Pembak Alawiyan Said Sulaiman Moja Agung ini, ya hampir sama seperti yang terjadi di Maulana Makhdum Ibrahim, ya, Gisi Arjo, Palang Tuban. Dipegang kepalanya, maka badannya dan ekornya mengikuti. Otomatis Mbah Said Ali Rahmatullah susunan ing Amel Dento, ya Mbah Alawi. Otomatis Mbah
Said Qasim, Sunan Derajat, ya Ba'alawi. Mbah Sunan Bonang, ya Ba'alawi. Lalu jalar ke semuanya. Ya inilah pola, ya, pola penjajahan gaya baru yang baru terkuak abad ini, beberapa tahun terakhir ini, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah ditampakkan yang berupa fakta, realita, kelakuan mereka seperti apa. Seperti apa. Bahkan jika kita melihat ya para ulama-ulama habaib Ba'alawi itu, yang tua-tua itu senangannya joget. Senang joget, joget. Saya seumur hidup lah ya, bukan ngalem ya. Saya tuh nggak pernah joget-joget, itu nggak pernah saya. Karena apa? Tidak masuk dalam kategori menjaga muru'ah, keperawiran. Dalam hazanah ilmu fikih itu nggak bisa menjadi saksi yang adil. Kalau hiburan, ya nggak apa-apa. Misalkan mau karaoke itu nggak apa-apa. Mau saya walaupun tidak pernah joget-joget itu ya tidak mengharamkan orang joget-joget untuk hiburan, ya kan? Bermusik untuk sekedar hiburan, bernyanyi untuk kebahagiaan, ya silahkan. Ya, karena itu bagian daripada anugerah yang diberikan oleh Allah yang Maha Rahmah untuk kita semua sebagai umat manusia yang berbeda-beda itu. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Yang penting tidak mengganggu orang lain dan tidak melanggar syariah yang baku, apalagi akidah. Tapi saya secara pribadi tidak mau joget-joget, tidak mau. Nah, nonton mau joget-joget saya mau. Jogetnya Inul saya kadang-kadang nonton untuk menjelaskan ke umat, oh ternyata jogetnya seperti itu ya, kayak ulat ya, misalkan patah-patah ya, misalkan ngebor, ngecor dan lain sebagainya, saya tahu gitu. Tapi saya nggak mau melakukan itu. Karena menjaga muru'ah. Kiai Pribumi itu sangat-sangat menjaga ini. Sangat menjaga ini. Coba sampai lihat aja. Pernahkah ada Kiai Khos Pribumi yang joget-joget ini? Ayo, pernah. Coba Mbah Sahal Mahfud Kacin Margoyo Sopati, pernahkah beliau joget-joget? Ayo. Tapi kalau Habib Ba'alawi sekelas Romo Ki Alwi Syihab, sampai Habib Lutfi dia joget-joget, gabus ya, Zabin itu joget-joget itu ya, itu menghilangkan muru'ah, menghilangkan muru'ah, keperawiran, harga diri, tidak bisa dipercaya kesaksiannya. Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, mohon maaf nggih, kula nyuwun ngapunten kuwata Habib Taufik. Jenengan seneng joget-joget. Seneng joget-joget. Jadi jenengan jangan mengharamkan tayuban. Tayuban ya joget, dangdutan ya joget sama. Ayo. Karena sampean sendiri melakukan itu. Kalau saya kan nggak pernah ya. Ya alhamdulillah, enggak. Bukan berarti dia enggak, cuma saya menyampaikan itu. Jadi seandainya saya dijadikan sebagai saksi itu masih sah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan berinteraksi, membaca tulisan karya panjenengan secara spontanitas. Saya akan membahas, kita bahas bersama. Tidak saya, kita bahas bersama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tulisannya cukup banyak, Anda tak tarik ke atas ya. Saya harus membaca dengan bacaan cepat. Nah, beda dengan membaca manuskrip lah ini. Saya akan membaca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyaknya. Ini banyak. Saya ingin dulu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. 1000 kali maaf. Gak tampil-tampil ini. Anne Fatimah 0912. Betul Pak Ustadz. Live ini berbarengan dengan Gus Zazuli. Alhamdulillah Bu Anne Fatimah 0912. Nggih. Enggak apa-apa, nggih, enggak apa-apa. Sama-sama teman seperjuangan ya. Beliau itu kadang saya anggap sebagai syekhi wa ustadi.
Jangan hina orang, nggak boleh. Kita menghina orang dengan fisiknya, dengan nggak boleh, nggak boleh. Haram, mohon maaf, tidak boleh. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Beliau adalah seorang yang alim, lulusan Al-Ahqaf University Mukalla, Yaman sana. Beliau seorang yang alim, betul. Jadi saya kadang-kadang bertanya kepada beliau, bagaimana perkembangan marga Alawi yang ada di Yaman sana. Bahkan beliau juga pernah ziarah ke makam Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat di Husaisah. Itu. Jadi saya ya bertanya. Jadi jangan kita menilai seseorang itu dari segi luarnya. Ya luar dalamnya, yang penting dari sisi keilmuannya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cilik, Pak Lutfi takut bahas makam Sumodiningrat. Makam Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat yang ada di Lamber Kidul Semarang itu palsu. Bongkar saja. Katanya keramat jati karena ada pohon jati besar yang dikeramatkan. Itu sejarah yang ngawur. Saya suatu saat akan bedah tesis skripsi Siti Fatimah S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dosen pembimbingnya siapa? Dekannya siapa? Rektornya siapa? Kok sampai ngeluluskan S2-nya Siti Fatimah di sana? Itu bagaimana? Mau sejarah palsu, sumber wawancara tidak ke keluarga KRT Sumodiningrat yang di jajaran Yogyakarta, Bantul Yogyakarta. Tapi justru malah wawancara dengan keluarga besar Habib Lutfi bin Yahya. Toh keluarga besar Habib Lutfi bin Yahya di Darul Hashimi. Itu yayasan milik keluarga besar Habib Lutfi bin Yahya. Nah, nanti kita akan buka-buka semua. Sudah ada sejarawan Prof. Peter Carey dari Inggris sendiri yang sudah meneliti lama puluhan tahun di sini. Jadi Habib Lutfi bin Yahya, tolong jenengan sadar yang Anda dapatkan, penghormatan sudah Anda nikmati, apalagi hidup ini apa yang dicari. Lamalip, Habib di pemerintahan sok pejuang, sok merasa terlalu. Inilah kedoktrin muhibin, apapun dibela karena Habib masukkan ke semuanya. Jadi hati-hati. Kita ini sebenarnya tidak rasis. Saya tahu sebenarnya batas-batas rasis dan non rasis itu saya tahu. Kenapa kok saya menyampaikan ini supaya jelas. Nanti kalau saya menyampaikan dengan bahasa sindiran kinayah saja nggak masuk. Sampai yang kemarin itu live itu kan saya paling keras, Dajjal, pembohong itu gara-gara apa? Nggak sadar-sadar itu. Juz 1 halaman 75. Amal awamil bil hijrah itu adalah gara-gara sempitnya pengupo jiwa nong hadramaut sono, sama menyebarnya dan saking banyaknya keturunan Ba'alawi yang ada di Hadramaut. Lebih dari separuhnya kerja ke Indonesia, ke Nusantara dibawa oleh Belanda abad 19, 1880 untuk meredam pemberontakan para kiai-kiai bekas pengikut Pangeran Diponegoro Raden Mas Antowiryo. Didatangkanlah orang-orang Yaman ke Nuswantara. Begitu untuk menekan perjuangan kiai yang mau berontak itu loh. Sampai-sampai ada tukang fatwanya dari kalangan mereka yang mengharapkan jihad melawan Belanda. Itu loh. Pak Joko Sasongko perlu penyadaran khusus bahwa Ba'alawi itu bukan Ahlul Bait. Karena hal tersebut sudah sangat diyakini oleh para jongos atau Buddha. Menyadarkan orang yang tidak mau sadar itu lebih sulit daripada menyadarkan orang yang mau sadar. Ya jelas ya, yang ingin sadar. Lah,
mereka sebenarnya ingin sadar, tapi sudah dalam pengaruh gendam yang cukup lama. Sugesti yang sudah tertanam dalam hati nurani memori para muhibinnya itu perlu waktu. Tidak bisa secepat kilat. Oleh sebab itu nanti harus ada ruqyah nasional, ruqyah akbar. Yang ruqyah itu ya Kiai-Kiai Nuswantoro atau justru praktisi hipnoterapi. Undanglah Romi Rafael, ya undanglah kawan saya Nurmas channel itu, okay? Nur Rahmat Asmawi, Bapak Nur Rahmat Asmawi dari Jepara itu beliau termasuk praktisi hipnoterapi sudah level tinggi gitu loh. Itu perlu didatangkan untuk menerapi muhibin-muhibin yang perlu dibersihkan, cuci otak lah ya, brainwashing. Itu nggih. Jadi gitu nggih Pak Joko Sasongko. Pak Abdurrahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Pak Abdurrahman, semoga panjenengan benar-benar menjadi hamba Allah yang Maha Penyayang. Nggih. Boris menjawab, belum terbukti gimana? Orang jelas-jelas nggak ada bukti si Ubed itu ada apa enggak nggih. Ubed bin Ahmad bin Isa disambungkan ke Abdullah bin Ahmad bin Isa berdasarkan waqat fahimtu itu. Rujukannya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf dalam Al-Burqah Al-Musiqohnya itu ke kitab As-Suluk atau Tarikh Al-Janadi atau Al-Jundi. Saya sudah mentahkan ya sekelas Syekh Bauddin Al-Janadi As-Saksaki Al-Kandi, pengarang As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk saja itu bisa salah kok. Menyebutkan ayat suci Al-Qur'an itu salah itu. Ditulis dalam manuskripnya dan dicetak dalam buku cetakan atau kitab cetakan As-Suluk itu. Ini kan fatal tuh. Sudah saya bahas itu. Berarti keotentikan data kitab As-Suluk 732 Hijriah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Quran saja salah, apalagi selain Al-Quran diantaranya adalah mencantumkan Ali bin Jadid bin ke atas sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu yang dijadikan pegangan oleh waqat fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Segaf dalam Al-Burqah Al-Musiqohnya. Habib Ali bin Abu Bakar As-Segaf itu kan muasir, hidup bersama dengan Habib Abdurrahman Al-Khatib. Abdurrahman Al-Khatib mungkin kong kaling kong dua orang ini untuk membuat sejarah baru. Walaupun di Tuhfatuz Zaman Husain Al-Hadad bin Abdurrahman Al-Hadad itu menyebutkan, tapi tidak secara terperinci atau detail, tidak. Begitu nggih. Pak Boris Wanjaba, Garuda Sakti pengaburan sejarah adalah metode penjajahan untuk masa yang akan datang. Leres Pak Garuda Sakti. Tidak hanya untuk masa yang akan datang, tapi masa kini. Kalau kita tidak bangkit saat ini, maka anak cucu kita akan tertatih-tatih beban berat mereka. Nanti, Pak Garuda Sakti, pengaburan sejarah. Kaburkan sejarahnya, kuburkan bukti-bukti sejarahnya, kabarkan sejarah dengan sejarah versi mereka. Itu adalah misi visi kolonial penjajah. Itu begitu. Pak Adi tiada derita. Jare ini keturunan, jare nggih Pak Adi nggih. Wong cilik tukang nyimak, tukang minyak kok nyimak. Tukang minyak ngakunya pejuang perang. Nah, nggih leres seperti itu nggih. Wong cilik Adi tiada derita, jare ini keturunan, jare ini nggih. Jare ini itu kan ya kila itu jari ini nggak pasti, tidak bisa dipegang kebenarannya. Pak Iqbal Abbas, sana cari DNA Nabi terus periksa semua Ba'alawi se-Indonesia biar kalian puas, dasar uang kurang kerjaan. Nah, mungkin ini mengkritik saya. Ahli DNA itu sudah memiliki standar, ya. Yang tidak ahlinya nggak usah menyalahkan, tapi tanyakan. Saya yang bukan ahli DNA, tapi ketika ilmu DNA itu saya gabungkan dengan ilmu ayat yang terfirman, itu cocok gitu.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi nggak perlu antara sains dengan agama ini dibenturkan. Sama-sama seiring sejalan. Gitu loh. Antara dogma dan logika, antara sains dan agama ini seiring sejalan. Gitu. Jadi tidak, nggak ada ilmu. Ahlinya sudah mengatakan seperti itu. Berikutnya, saat Maulana, harusnya prinsip dolarmu juga dolarku digaungkan. Harusnya prinsip dolarmu. Maksudnya, apakah saya cari dolar gitu atau gimana? Mungkin nanti Pak Saad Maulana nulis lagi. Berikutnya, wong cilik. Asegaf aslinya Hansagov, nama Yahudi. Ini Habib Hani. Habib Hani Asegaf gitu. Itu termasuk agen Yahudi. Agen Yahudi. Sekarang dapat tugas dari Habib Lutfi untuk ngurusi Petanesia. Yo, makam-makam kuno yang tak terurus itu. Saya itu mau gugat nanti suatu saat batu nisan asli sekitar makam Mbah Sunan Bonang Tuban itu dimanakan ya? Apa dikubur atau diambil, dicuri, dibawa kemana itu? Apa dibawa kemana? Keranjang, beranjang kawat. Bang Alawi imigran Yamen antai Belanda kok dibuka soplak. Masih banyak yang belum sadar, Pak beranjang kawat. Inilah pentingnya kita untuk istiqomah menyadarkan. Bu Melati Arum, kapan-kapan para kabib mau bikin buku nasab lagi. Ini ada kabarnya. A1. Gus Rumel Abbas Al-Ahdal dari Jepara itu sudah mengajukan 300 lembar lebih untuk membantah tesis Kiai Haji Maduddin Usman. Diajukan ke penerbit, dikembalikan lagi karena nggak layak terbit. Karena apa? Tidak bisa membantah tesis DNA-nya Dr. Sugeng Sugiarto, Prof. Ari, ya nggak bisa. Lawang sebagian ada yang sudah saya mentahkan, diantaranya adalah penyebutan sanad-sanad dalu dan palsu. Aduh, ya inilah mereka itu bersekongkol. Al-Ahdal, Udaimi dan Pak Alawi itu ya teman dalam sejarah. Ya, walaupun nanti jika saya korek semakin dalamnya, nggak micing lah. Sebenarnya leluhur Bani Ahdal itu Said Sulaiman ya, itu 540 Hijriah. Kok ketemu dengan Imam Ahmad Al-Abbad 317 itu bagaimana? Nanti kita bahas lagi. Sudah pernah saya bahas sekilas. Nanti kita bahas lagi. Berikutnya, Lamalib Habibmu G. Ada ilmu bisbi. Paling jual syafaat, jual agama mukibin kelepek-kelepek takut gak dapat jatah syafaat. Ini bukti nggih, lamalip terus panjenengan. Memang ketika orang itu sudah disodori agama, itu yang diaktifkan itu bukan akal sehatnya, tapi hatinya. Karena agama itu rata-rata nggak masuk di akal sehat, harus percaya, titik, nggak boleh diakal-akali. Saya itu sampai kesulitan menyadarkan kiai. Gini loh, jawabannya gini. Lah kalau memang kamu membatalkan nasabah Alawi itu ada dasarnya, oke. Nah, tapi misalkan seandainya salah itu, bahwa Pak Alawi itu benar-benar diberi Nabi, kamu gak kualat lah. Jawabannya malah gitu ya. Hidup ini nahnu abna'ud dalil. Kita ini berdasarkan tuntunan. Al-Quran itu kan ya dalil gitu. Ada tulisannya gitu. Lah saya menyampaikan, membatalkan, mengatakan bahwa nasabah Alawi itu benar-benar terputus, itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan karya ya, emosi hawa nafsu saya, berdasarkan iri dengki, sakit hati. Bukan itu orientasi saya, bukan itu. Pak Khairul Anam, kenapa Habib kok nggak ada yang mau jadi kuli panggul? Gengsi. Pernah ada komentator ya di live saya itu, presiden saja
mencarikan pekerjaan anak-anaknya, ya kan? Ya, karena cari kerja itu sulit, Yai. Sulit, Yai. Ya, termasuk di antaranya keturunan Habib yang semakin banyak ya sulit cari kerja. Wong bukan Habib ya sulit cari kerja, apalagi Habib. Habib itu kan gengsi. Kalau sudah pakai jubah itu kan gengsi. Jadi kalau saya itu nggak apa-apa, yang penting halal. Jualan minyak, jualan baju gamis, sajadah, jualan kurma, tasbih, itu nggak masalah, yang penting halal sewajarnya. Gitu, nggak boleh jualan tasbih 15 juta. Oh, tasbih 15.000, dijual 15 juta. Ini namanya penipuan karena sugesti itu. Sugesti itu. Wah, ini ijazah pemakaian sorban khusus dari cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah apa sih? Pakai sorban ijazah-ijazahan. Pakai sorban monggo, orang pakai sorban ya apa-apa itu loh. Nggak perlu pakai sorban dengan ijazah, itu nggak perlu. Mau pakai belangkon ya nggak apa-apa gitu loh. Gitu nggak, siapapun bisa. Oh ya pakai, beli siap, beli mampu beli ya pakai saja. Asalkan beli dengan uang sendiri kan gitu. Khairul Anam, kenapa Habib Habib mau jadi kulit panggul? Karena gengsi Pak Khairul Anam. Gengsi yang membuat mereka akhirnya menjual komoditi yang berbentuk agama ini. Berikutnya ngakak sehat. Mbah Gede Penanggungan Gempol juga dialawikan. Kakak sehat sampun kami terjun ke lapangan. Sayyid Yahya. Gedabris, nggak bener. Dari mana referensinya? Dari Habib Lutfi bin Yahya. Semua mau diyahyakan. Bin Yahya semua. Yahyaisasi, Yamanisasi, Ba'alawisasi. Kenapa saya ngomong Yamanisasi? Di sekitar makam Basunan Bonang Tuban itu ada nama Musrifah Al-Yamani. Kalau nggak kena marga Ba'abud, Al-Aidrus, As-Segab, Al-Habsyi, ya, Barobah, itu kenanya Al-Yamani. Pokoknya dari Yaman sana gitu. Nah itu. Kalau nggak Al-Amudi, kalau Al-Amudi bukan Pahlawi. Berikutnya Iqbal Abbas, wong Ba'alawinya juga nggak peduli dianggap turunan Nabi atau enggak. Ini ribut bisulan kalau nggak ngurusi. Lah ini Iqbal Abbas ini mungkin sedulurnya Rumel Abbas atau gimana gitu. Ba'alawinya aja nggak peduli dianggap turunan Nabi atau enggak, itulah panjenengan mungkin dari Al-Ahdal mungkin gitu, atau Kudaimi, atau dari mungkin Al-Irsyad mungkin gitu. Jenengan tidak melihat dengan dua mata, baik mata lahiriah ataupun mata batiniah. Lihatlah doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para Habib Ba'alawi. Ada ratusan yang berisi penyesatan dan khurafat. Contoh kecil saja. Ada Habib Ba'alawi leluhur saya baca surat Yasin 60.000 kali pada waktu habis sholat maghrib sampai isya. Masuk akal apa enggak? Coba diletakkan kopiah kita, letakkan, masuk akal apa enggak? 60.000 kali membaca surat Yasin hanya waktu setengah jam. Sak berkah-berkah waktu itu tidak akan mampu membaca Yasin 60.000. Kok 60.000? 60 kali loh, gak iso. Iya, kecuali Bismillahirrahmanirrahim Yasin 60.000 kali, itu baru bisa. Tapi itu enggak, katanya langsung dibaca semua 60.000 kali. Sudah, akal mana yang dapat menerima? Leluhur saya 33 tahun tidak pernah tidur. Karena kalau tidur miring kanan melihat surga, tidur miring kiri melihat neraka, akhirnya nggak bisa tidur. Ngomong apa? Terus nolak bodoh kabeh generasi kita ini. Dan santri-santri pengikutnya ya, kaki saya, sendiko. Raja itu tidak segitunya sih. Pak Iqbal Abbas. Jenengan coba lagi. Saya itu nggak ngurusi orang yang tidak ngurusi saya. Tetapi saya ngurusi orang yang ngurusi umat, tapi ngotori umat, membodohi umat, menipu umat. Ini adalah fardu kifayah, panggilan jiwa. Gitu loh. Kalau tidak, ya maka sama dengan man ro'a minkum mungkaron. Ya.
Harus fal yughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi. Kalau wa illam yastati fa biqalbihi saja itu kan ada aful iman. Kalau berarti iman saya lemah. Gitu loh. Kalau jenengan diam saja mungkin ya, ini wajar. Itu. Jadi tolonglah lihatlah, jangan dengan mata dua mata. Tidaknya dua mata lahiriah, tapi juga dua mata batiniah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim bentuknya. Garuda Sakti KP Pahlawi ras Yahudi Askenazi Khazar, bukan ras Arab, bukan duriah Nabi, bukan golongan Said Syarif. Lihat channelnya Sugeng Sugiarto. Harus Pak Garuda Sakti seperti itu memang faktanya seperti itu. Hafid Sohari, orang yang berilmu atau pecinta ilmu, suka tadarus ilmu, suka menelaah ilmu, diskusikan ilmu, pasti akan menemukan kebenaran tentang keganjilan pohon nasabah alawi. Leres panjenengan Pak Hafid Sohari, dengan seorang yang benar-benar terjaga. Pak Hafid selalu dijaga oleh Allah yang Maha Penjaga, dan Sohari yang selalu sahih ya setiap hari. Yang ilmu pecinta ilmu pasti aneh, bentuk aneh, gitu. Sejak awal sudah diragukan, dibatalkan. Sampai sekarang dibatalkan, diragukan, kok malah nggak terima. Itu bagaimana? Berarti kan ada apanya. Ketika dikritik malah semakin menjadi-jadi kezalimannya. Menjadi-jadi pembodohannya terhadap umat. Kalau mereka menerima, sudahlah. Sama seperti yang Mas Iqbal Abbas sampaikan, wong Pak Alawi ranggar kenapa, itu lah kamu. Pak Alawi itu tingkat boleh karu-karuan kok. Kayak gabati interin. Berikutnya Boris Wanjaba, lu jangan gaslit di sini dak. Nah, ini Pak Iqbal Abbas ini diseneni ya, dimarahi sama Boris Wanjaba, budak. Gak bakal ada yang percaya mulut lu, balik sono cium kakinya Bahar. Sekarang itu nggak hanya kaki. Selain kaki Bahar itu, doktrin mereka, bekas tempat duduknya Habib itu diciumi santri. Gila apa enggak lah? Cobalah dipikir, diwolak-walik. Bekas tempat duduknya Habib diciumi santri. Ini apa itu loh? Ngalang-ngalai doktrinnya hewan ya. Aksani takwim itu dihilangkan menjadi asfala safilin. Serendah-rendahnya makhluk Allah. Ngalang-ngalai wong India. Kasta Dalit paling bawah di sana. Pak Abdurrahman, hanya orang pada buta mata dan hatinya yang percaya kalau Habib bub kayak Bahar itu bagian sekian dari baginda Nabi. Ini Pak Abdurrahman, memang tidak usah terlalu dalam dan tinggi lah ya. Cukup lihat saja 2 atau 3 video dari mereka itu. Kita bisa menilai kok sebenarnya. Kita bisa menilai seperti apa gitu loh. Tujuan mereka itu apa ya? Merubah sejarah. Sayyid Sulaiman Mojo Agung dirubah. Itu ada agenda besar apa ya? Pasti ada apa-apanya. Tidak hanya ada udang di balik batu ya. Kalau udang itu kan terlalu kecil ya. Mungkin ada lele di balik batu. Ya. Lebih terlihat sekarang. Kalau udangnya kecil nggak terlihat. Dicari di balik batu itu kan hanya lele yang segini gitu. Di balik batu. Ikhwan Madura. Saat Maulana, Cina sudah cashless karena ahli teknologi. Indonesia tes terus perkara kuburan. Pak Saat Maulana ada benarnya. Dulu kita tahun 90-an itu setara, sejajar dengan China. Sekarang kita jauh tertinggal dari China. Oleh sebab itu, Cina itu ada positifnya. Patut kita tiru ilmunya, semangatnya. Jangan kita luar negeri, ya kritik sama aja menghancurkan ekonomi kita. Kita ini bisa-bisa seperti Somalia. Sumber daya alam di Republik Somalia itu benar-benar tidak dapat dinikmati oleh manusia Somalia. Ditingkatkan. Akhirnya yang terjadi perang. Ada milisi Asy-Syabab. Ya. Ada semua Wahabi malah di sana, di Somalia itu. Belum lagi yang bajak laut itu. Somalia itu mayoritas Muslim. Tapi kere.
negara termiskin di dunia. Kenapa? Ya karena sumber daya manusianya itu diputus hubungan dengan sumber daya alamnya. Indonesia itu kayak gini nantinya. Itu. Batu bara timah 277 triliun dikorupsi oleh hanya segelintir orang dan keluarganya. Keturunannya itu nggak akan habis uangnya. Itu uang siapa? Uang kita. Itu harta bersama milik kita seluruh rakyat Indonesia. Tapi dikorupsi, inilah yang sangat kita sayangkan. Nah, kalau wajah-wajah koruptor itu dari China itu kebetulan tidak ada dari China saja, dari Haji juga ada, tapi ya kebanyakan dari China. Ya ini kita nanti akan bahas nih. Tapi China itu punya teknologi yang bangun jembatan Suramadu itu dari China sana, dari China. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cilik Pak Jokowi lama-lama jadi Ba'alawi. Kalau kita membela Pak Karno itu nanti Al-Habsyi 100 tahun yang akan datang kalau kita diam. Pak Harto itu nanti ya bisa Barokbah kalau kita diam saja. Semua mau diakui semua itu. Diakui semua. Oh iya Hasyim Asy'ari itu adalah dunia Nabi sampai Imam Ahmad Al-Muhajir. Bener ya? Kok bisa ya? Dunia lebih saya itu dikasih loh nggak mau, belas nggak mau dikasih marga Ba'alawi, dikasih untuk menerima itu kan nggak mau saya, nggak mau saya. Kenapa? Saya nggak mau menipu. Lebih baik saya bekerja keras dengan jalan yang halal daripada menipu orang, nggak barokah. Pak Iqbal Abbas, lo kalau ragu sama nasabnya Bahar, ya udah urusin aja Bahar, jangan bawa-bawa Ba'alawi yang lain. Saya nggak ragu masalah Ki Bahar. Ki Bahar itu ya jelas omongannya nggak bisa dipegang, nggak bisa dipegang. Saya keturunan Rasulullah yang ke-28, ke-29, 38, mana yang benar? Tidak hanya Habib Bahar bin Sumed dan Iqbal Abbas. Ini menyangkut semua klan. Ya. Gara-gara nila rusak susu sebelanga. Gitu loh. Ketika ada bagian dari mereka melakukan kesalahan, tapi didukung oleh semua klan yang ada, berarti sama-sama. Yang muda, yang tua sama saja. Gitu. Mungkin Pak Iqbal Abbas ini kurang bisa melihat ya selain sosok di Bahar Sumed saja. Lihatlah semua habib-habib yang ada. Bagaimana habib yang lain itu mengatakan songkok kopiah kiai ya lebih terhormat kakinya habib, sandalnya habib. Anda diam saja. Anda diam saja. Kiai alim 70 lebih mulia satu orang habib sekalipun. ODGJ habib itu waliullah, bahkan wali kutub. Masuk akal atau enggak? Pikir coba. Jangan hanya melihat sosok Bahar bin Sumed saja. Semuanya 99%. Saya nggak mengatakan 85%. 99% sama saja. Sama saja. Boris menjawab, tugas budak itu bawain rokoknya Bahar, bawain minumnya Bahar, terus lupa daratan. Kan sudah kadung terbius itu tadi. Kemungkinan kena gendam permanen. Harus disadarkan dengan cara brosur, brainwashing. Dicuci otak kembali. Orang kalau sudah kadung dicuci otak itu, wah pokoknya sesuai dengan remote yang dibawa oleh pencuci otaknya. Bom bunuh diri, itu langsung masuk surga. Ditunggu 70 bidadari. Silakan Pak ini bawa sana masuk. Kamu langsung ditunggu surga. Yang dimasukkan sugesti, dimasukkan ke dalam memori otaknya pelaku ini loh. Itu masuk terus masuk. Iya surga 70 bidadari itu bidadari. Itu sama dengan ini. Saya analogikan seperti itu. Jadi bahaya, harus dicuci otak kembali. Al-Qiyadah al-Islamiyah, misalkan Al-Zaitun misalkan. Aliran-aliran aneh-aneh ya misalkan. Ya harus kembali bersihkan. Gitu Pak Iqbal Abbas, Pak Boris menjawab begitu.
Angklaras ilining banyu. Nah, ini termasuk bahasa Jawa. Angklaras ilining banyu, akhirnya pepohonan dan bebatuan bicara. Di sini, di belakangku, mereka bersembunyi. Hari-hari ini pepohonan nasab dan bebatuan nisan telah bicara. Di sini, di belakangku, orang-orang Yahudi bersembunyi. Perang akhir zaman. Ya, ini kan perang opini. Jadi, ini referensi. Semoga tidak terjadi perang fisik. Perang saudara tidak kita inginkan. Ini saya lakukan, kami lakukan gara-gara untuk menyadarkan, merukunkan semuanya. Kalau sudah sadar nggak perlu. Tapi kalau ngomong-ngompori ya bahaya. Sama seperti kasus PKI 65. Kemarin yang saya sampaikan di Cemetuk, Celuring, ya Banyuwangi itu ada yang mengatakan 62 yang tewas. Berikut nama-namanya. Di 3 buah sumur untuk mereka dibunuh dan dikuburkan secara paksa itu 62, tapi ada yang mengatakan 65 karena sebagian ada yang lari. Ketika setengah semaput diracun itu ada yang melari tapi tetap dikejar. 2 yang mati, tapi sebenarnya lebih dari 62. Gitu. Jadi di bulan Oktober tahun 1965 62 lebih ya pemuda Ansor dari Muncar dan sebagian dari Turing ya, pengajian oleh Gerwani ya. Lalu di dalam pengajian itu disuguhi makanan enak mengandung racun. Setelah kelenger ada yang setengah mati setengah urip dibacoi. Nah, ini yang buat alat untuk menyadarkan warga Nahdlatul Ulama di mana dan kapan saja. Yang di Sumur Soto yang ada di Magetan itu ada, kalau di total semua ya ribuan yang tewas gara-gara kasus pemberontakan PKI Madiun 1948 itu. Cuma ada yang 101 yang di Soco 1 itu termasuk pemimpin Pondok Pesantren Mutakin itu masih pada waktu itu hidup dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur hidup-hidup. Itu gara-gara siapa? Adu domba. Dari PKI. PKI siapa? Pandeganya ya dari Ba'alawi. Dari Ba'alawi. Jangan coba-coba untuk tidak mengakui loh ya. Pak Anglaras ilining banyu. Jadi seperti perang akhir zaman. Yahudi itu bersembunyi di belakang pohon, di dalam kamar, di dalam rumah itu dapat diketahui. Marga kehormatan dikasih ala Idrus ya juga bisa, tergantung tergantung yang ngasih, atau sebagai ya seperti doktor honoris causa gelar kehormatan ya. Al Habib Hotman Paris Sohibul Aidrus, enggak Aidrus tapi temannya Al Aidrus, jadi bisa. Yang sudah disetting yai untuk menghancurkan Nusantara ini, sudah direncanakan sejak lama. Karena apa? Mereka kira orang-orang kita ini diam saja itu terima, padahal kita itu memperhatikan tingkah pola mereka. Padahal ya itu tadi beda budaya itu loh, pemahaman bisa berbeda juga. Ketika kita diam, kita menghormati mereka itu kita dianggap takluk dan tunduk. Padahal itu penghormatan, mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Fal yukrim dhaifah, karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya fal yukrim dhaifah. Tapi tak salah artikan, oh tunduk takut dengan saya, bodoh semua. Anggap gitu ya. Ini namanya misunderstanding. Pak Iqbal Abbas, Pak Alawi itu punya bapak, punya kakek, mereka lebih tahu turunan siapa daripada lo nebak-nebak. Saya tahu turunan bapaknya, mbahnya, buyutnya, sampai ke atas semua Pak Alawi itu saya tahu. Semua orang itu bisa membuat sejarah versi mereka masing-masing, versi golongannya masing-masing. Tergantung, tergantung. Alwi putranya Ubaidillah, putranya Ahmad Al-Abah, putranya
Isa Arumi, putranya Muhammad An-Naqib, putranya Ali Al-Uraidi, putranya Ja'far Shadiq, putranya Muhammad Al-Baqir, putranya Ali Zainal Abidin, putranya Husain, putranya Ali, putranya Abi Thalib. Saya tahu semua. Tapi ada silsilah yang diselewengkan Kang Iqbal Abbas. Ada sejarah internal mereka, tapi tidak mau menerima sejarah dari eksternal mereka. Sama dengan ketika kita memahami, meyakini bahwa Islam datang ke Indonesia Nusantara ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India, kan begitu, itu pelajaran kita dulu kan begitu. Tidak semuanya benar. Islam datang ke Indonesia ini seperti sungai. Sungai itu berasal dari sumber mata air yang berbeda-beda. Islam masuk ke Indonesia itu sejak abad 7. Abad 7 Masehi itu loh, pada zaman kerajaan Sriwijaya di Palembang. Jadi 200 tahun sepeninggal Rasulullah, di Nusantara ini sudah ada muslimnya. Sudah ada muslimnya. Lalu berkembanglah kerajaan di Perlak, Aceh Timur itu. Itu juga abad ke-11. Ya. Di Leran, Gresik itu juga abad 12-an. Jadi tidak abad 14-15. Tidak sesuai dengan rumusan dari Tom Pierce, seorang penulis ahli obat-obatan dari Lisbon, Portugis itu. Itu kan hanya kira-kiranya Tom Pierce saja dari Gujarat, India. Karena memang masuknya Islam di Indonesia pada waktu itu ya bermacam-macam, ya ada dari Mesir, dari Irak, dari Uzbekistan, Samarkand itu ada dari Persia, ada dari Tunisia, macam-macam. Karena niatnya untuk berdagang saja. Itu untuk menyambung hidup. Ini masih banyak yang belum saya bacakan, tapi saya masih mau nawar sama admin, saya sudah dikode. Pak Safat, segera ambil tindakan nyata, karena makin lama makin kurang ajar. Leres Pak Safat, leres panjangnya. Sayur, derek nyimak yai, maju terus, siap. Pitulang, Nabi Adam tidak pernah menyangka ketika iblis berani berdusta atas nama Allah. Muhibin tidak pernah menduga Bani Alawi berani berdusta atas nama nabinya. Kok nabi? Gusti Allah aja nggak wedi kok Pak Alawi itu. Gusti Allah nggak ditakuti. Kalau mereka takut Allah, maka mereka akan tidak berani untuk menipu umat, bodohi umat. Itu Allah. Nggak takut, nabinya sudah diancamkan di Nabi, jangan sampai mengatasnamakanku, padahal itu palsu. Jangan sampai seperti itu mengakui sesuatu yang bukan hakmu. Itu sudah pesannya Kanjeng Nabi. Gitu. Tapi mereka nggak menghiraukan itu. Tetap saja bodoh terus, semakin dadi, tambah suwe tambah dadi. Den Suprapto, Habib Iqbal Abbas masih main layang-layang. Yang lain sudah main drone remote. Nih, terus Pak Den Suprapto. Ya masih klasiknya, masih klinik mungkin deh. Lain-lain sudah memori HP ini sudah nggak berfungsi 2 GB, nggak ada gunanya. Sekarang itu HP itu harus ROM dan RAM itu lebih ya, RAM-nya itu 8 kalau bisa, ROM-nya itu harus 256 GB, bukan kilobyte, bukan megabyte, bukan ya. Tapi justru harus gigabyte. Nanti suatu saat terus update, berkembang. Barangnya kecil, tapi isinya terabyte. Terabyte, gigabyte sudah nggak laku nanti. Terabyte. Lah, Kang Iqbal Abbas ini masih menggunakan kilobyte. Ya, lobert. Pak Sholahuddin, tadi ada Pak Sholahuddin enggak? Ya, tetap menjaga etika dan kesopanan dalam berbicara, salut. Saya itu sangat hati-hati nih Pak Sholahuddin. Hati-hati, saya kepleset kok saya kadang-kadang. Oh pemenang hati-hati gitu loh. Ini namanya istihad, hati-hati loh. Saya kadang-kadang kalau ngomong itu saya hati-hati. Itu masih kepleset. Apalagi tidak hati-hati. Nih, Pak Iqbal Abbas kok malu-malu toh Pak Bakas Cina korupsi. Ya. Judulnya nanti kan ada sendiri nih, Kang Iqbal Abbas.
Ya, misalkan wajah-wajah Cina yang korupsi, itu kan saya nggak, masuk saya setuju korupsi, apa saya dibagai hasil korupsinya? Ya enggak. Mohon maaf, sekelas teman saya yang jadi Bupati Sidoarjo, ya, putranya kiai saya, kurang apanya coba? Beliau korupsi, ya saya salahkan. Bupati Sidoarjo tersangka. Mohon maaf karena beritanya sudah di Suara Surabaya dan lain sebagainya mendunia, mengindonesia. Korupsi, salah ya salah. Gus, padahal Gus loh, bukan Cina loh ya, Gus, ya kan? Lah, yang Cina-Cina ini banyak ya, semisal suaminya Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra loh ya, Sandra Dewi, ya. Ya memang itulah kerakusan mereka yang membuat Indonesia belum makmur jaya, belum merata kebahagiaannya gara-gara ya segelintir mereka itu. Saya setuju, koruptor itu ditembak mati itu saya setuju. Sesuai dengan kelas, ya, berapa nominal yang dicurinya dari uangnya banyak orang, itu uang negara. Ditembak mati saja. Kalau di Cina tembak mati kok itu, ya, ditembak mati. Cuma kalau di Indonesia ini sopo sing kuat bayar ya aman. Ya mohon maaf, saya juga tidak setuju penjaranya koruptor itu justru diistimewakan. Yang di penjara itu bukan seperti penjaranya orang orang bawah, orang awam, orang pelarat, itu enggak. Mereka di penjara itu apanya? Namanya saja, fisiknya jalan-jalan dia. Masa kita nggak ingat, ya, waktu di Sukamiskin itu, LP Sukamiskin itu, yang di penjara itu kosong penjaranya, ya, Gayus Tambunan itu, nah katanya di penjara nonton bal-balan no Bali, karena ada, menurut saya tembak mati saja. Satu orang merugikan, merampas kebahagiaan 2 juta orang, tembak mati saja. Kalau dalam hukum Islam, potong tangan, 2 tangan, wis tak kaki-kaki aja, potong aja. Ya, yang dicuri itu ratusan miliar. Ini hukum yang ada di Indonesia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Masih tetap tulisan jenengan itu saya baca semua. Jangan khawatir, karena ini amanah. Saya baca semua. Saya baca semua sebagai amanah yang saya harus jalankan untuk menambah khazanah tema yang akan saya sampaikan pada saat yang akan datang. Ini ngaji bersama. Berarti memberi dan menerima, muter gitu loh. Demikian, semoga tulisan panjenengan semuanya, pemirsa semuanya yang ada di seluruh dunia, semoga tercerahkan, mendapatkan hidayah, maunah, karomah, salamah, barokah, rahmah dari Allah Ta'ala. Bahagia semuanya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan maslahat untuk kita, keluarga kita, sampai keturunan kita semua. Wal-afu minkum, wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat bermanfaat penjelasan tentang sejarah dan budaya luar. Faham-faham ideologi luar itu sekilas biasa saja, tapi hakikatnya merusak budaya kita Nusantara, bahkan agama kita. Makanya jangan tertipu dengan jubah putih, wahai saudaraku, karena kebiasaan yang pakai jubah itu ilmunya dangkal. Berhati-hatilah dengan kaum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bukan cucu habaib, tapi siapa saja yang mengaku-ngaku cucu Nabi wajib dimintai dalil dan tes DNA. DNA yang membuktikan siapa mereka. Ingat wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan habaib. Tetap semangat terus, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.